Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran administrasi umum tentang materi fungsi manajemen. Oke, Ibu akan menjelaskan ulang mengenai fungsi manajemen dari awal supaya kalian lebih memahami lagi tentang fungsi-fungsi manajemen. Oke, dalam fungsi manajemen yang pertama itu ada yang namanya perencanaan atau planning. Perencanaan ini adalah cara penetapan tujuan yang diinginkan perusahaan, kemudian penyusunan rencana strategi yang bagaimana untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Jadi maksudnya adalah dalam hal perencanaan ini, manajemen berfungsi untuk merencanakan strategi apa yang kira-kira tujuan yang diinginkan perusahaan ini biar bisa tercapai itu apa rencananya gitu. Jadi misalnya kalian akan membangun sebuah perusahaan. Nah, sebelum kalian membangun sebuah perusahaan itu kan tentunya ada yang namanya tujuan. Apa sih tujuan kalian membangun perusahaan itu? Nah, untuk bisa mencapai tujuan ini, maka fungsi manajemen itu dalam hal perencanaan atau planning harus dibuat gitu, supaya tujuan tadi bisa tercapai. Oke, jenis perencanaan itu ada 3. Yang pertama, perencanaan jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Contohnya, pembuatan tujuan organisasi tadi, kemudian penentuan strategi apa yang akan dipakai perusahaan supaya nantinya perusahaan itu dapat berjalan dengan lancar, kemudian kebijakan dan program-program apa yang perusahaan akan kerjakan atau lakukan ke depannya. Yang kedua ada yang namanya perencanaan jangka menengah, yaitu untuk kisaran 1 tahun sampai 5 tahun. Contohnya adalah perencanaan laba. Jadi contohnya kalau nantinya perusahaan kalian itu dibangun, kira-kira laba yang diinginkan itu berapa? Nah, itu termasuk ke dalam perencanaan jangka menengah. Yang terakhir ada perencanaan jangka panjang, yaitu yang akan dilakukan lebih dari 5 tahun. Contohnya perencanaan produk, perencanaan bidang penjualan, bidang teknik, bidang permodalan, dan lain sebagainya. Jadi dalam perencanaan jangka panjang ini termasuk salah satunya adalah produk apa yang akan dibuat perusahaan gitu. Jadi perusahaan kalian ini akan memasarkan produk apa. Nah, perencanaan produk tersebut termasuk perencanaan jangka panjang gitu. Jadi dalam fungsi manajemen ini dalam hal perencanaan itu ada 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Semuanya ini perencanaan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan ketika dia akan dibangun gitu, supaya tujuannya bisa berjalan dengan lancar dan dapat tercapai. Yang kedua, aktivitas dalam fungsi perencanaan. Yang pertama, adanya penetapan arah tujuan dan target bisnis suatu perusahaan. Jadi dalam kita menyusun planning atau menyusun rencana itu harus ada arah tujuannya. Kira-kira bisnis atau perusahaan kita ini arahnya mau kemana nih? Gitu. Kemudian targetnya apa? Jadi harus punya tujuan dan punya target dalam kita membangun sebuah perusahaan itu. Yang kedua, penyusunan strategi untuk pencapaian tujuan yang diinginkan. Nah, setelah kita menentukan tujuan perusahaan, selanjutnya adalah kita menentukan strategi. Apa nih yang akan kita lakukan supaya perusahaan kita tuh beda dari yang lain, supaya produk yang kita pasarkan itu bisa cepat masuk ke pasar, bisa cepat punya konsumen. Itu gimana caranya. Yang ketiga, penentuan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kira-kira dalam melaksanakan strategi itu kita butuh apa aja nih? Kita butuh sumber daya apa aja, baik itu sumber daya manusianya atau pekerjanya, dan sumber daya modal untuk menghasilkan produk yang kita buat, dan lain sebagainya. Bisa dari alatnya ataupun lain sebagainya ya. Jadi kira-kira sumber daya atau input apa yang dibutuhkan untuk kita menghasilkan produk di perusahaan kita. Itu maksudnya sumber daya.
Yang keempat, penetapan standar kesuksesan dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan perusahaan. Jadi kita bikin standar sukses, kita bikin standar pencapaian. Nah, kira-kira kalau sudah mencapai target penjualan segimana nih, kita dinyatakan sudah berhasil. Nah, itu harus kita buat juga. Nah, ini ada contohnya. Contohnya kita akan membangun sebuah toko boneka. Nah, dalam planning atau rencananya, dalam hal perencanaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita cari dulu desain boneka apa nih yang kira-kira banyak diminati oleh masyarakat. Supaya tujuannya adalah tadi kita punya strategi penjualan, kita punya pembeda antara boneka yang kita buat dengan boneka yang perusahaan lain buat gitu. Jadi kita punya ciri khas, itu termasuk strategi ya. Jadi kita mencari desain boneka dulu yang kira-kira banyak diminati oleh masyarakat itu apa. Yang kedua, membuat pola boneka untuk memudahkan pembuatan boneka yang diinginkan tersebut. Yang ketiga, membeli bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Ini termasuk adalah penentuan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Jadi dalam kita menciptakan produk ini, bahan-bahan apa nih yang kita butuhkan untuk menciptakan boneka tersebut. Yang terakhir, melakukan persiapan alat menjahit untuk melakukan pembuatan boneka sesuai keinginan yang sudah ditetapkan. Nah, dalam perencanaan toko boneka ini artinya dalam hal planning sudah ditentukan apa boneka yang akan dijual, kemudian gimana polanya, bahan-bahannya apa, terus alatnya apa. Nah, termasuk kita buat standarnya juga. Kira-kira dalam 1 tahun ini kita harus bisa menjual 1000 pieces boneka misalnya gitu ya. Itu termasuk standar yang harus kita buat dalam perencanaan atau planning toko boneka tadi gitu. Jadi intinya dalam planning ini, dalam hal perencanaan ini, awal untuk membangun sebuah perusahaan itu isinya adalah isinya ini terdapat dalam planning atau dalam hal perencanaan gitu. Jadi dari mulai tujuan perusahaan dibuat untuk apa, kemudian targetnya seperti apa, kemudian strategi yang akan dilakukan itu gimana supaya perusahaannya bisa sukses, kemudian sumber daya yang digunakan apa untuk menciptakan produk yang nantinya dia jual, dan standarnya itu gimana, itu semuanya tertuang dalam sebuah planning atau perencanaan. Yang kedua, ada yang namanya pengorganisasian, yaitu suatu pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki dengan tujuan menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan. Jadi, dalam pengorganisasian ini adalah lanjutan dari perencanaan. Kalau di perencanaan tadi kan sudah kita tentukan sumber daya apa yang kita butuhkan untuk melakukan tujuan atau melakukan kegiatan perusahaan tadi untuk memproduksi barang yang akan dia jual. Itu kan ada di perencanaan. Nah, di pengorganisasian ini kita pos-poskan atau kita pisah-pisahkan kira-kira sumber daya manusia apa untuk bagian produksinya, terus berapa orang, menggunakan alat apa aja. Nah, itu ada dalam pengorganisasian. Jadi dalam hal organizing atau pengorganisasian ini nggak cuman orang aja yang diorganisir, tapi alatnya juga, tugasnya juga, wewenangnya juga. Jadi dikelompokkan gitu, dikelompokkan sesuai dengan tupoksinya masing-masing atau tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya bisa melakukan pelaksanaan penggerakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, manfaat organizing itu apa? Yang pertama, membagi berbagai tugas disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, adanya penciptaan spesialisasi saat menjalankan tugas. Jadi nggak simpang siur, artinya kalau dia emang dijatah sesuai kemampuannya di bagian produksi, ya udah dia di bagian produksi aja. Kalau emang sumber daya manusia tersebut bakatnya di bidang pemasaran, ya dia masuk di bagian bidang pemasaran gitu. Jadi sudah dipos-poskan sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan kemampuan yang sudah
diketahui dari awal oleh perusahaan gitu. Yang ketiga, seorang personil dalam perusahaan mengetahui tugas yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan. Jadi dengan adanya pengorganisasian ini jadi jelas tugas tiap bagian itu apa aja. Yang kedua, fungsi organizing, adanya pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana. Kemudian yang kedua, membagi dengan jelas berbagai tugas untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, memiliki manajer puncak yang profesional untuk melakukan pengoordinasian. Contoh organizing di toko boneka yang tadi awal kita buat di perencanaan, yakni pengelompokan atau pembagian kerja terhadap staff seperti penjahit, kasir, pelayan toko, cleaning service, keamanan, dan lain-lain. Jadi kan misalnya nih kita mau bangun toko boneka tadi, pasti kan kita butuh karyawan nih, kita buka lowongan. Nah, saat kita membuka lowongan itu kita seleksi kira-kira kita butuh penjahit berapa, kriterianya seperti apa, lulusannya apa. Kemudian kita butuh seorang kasir yang bisa apa, misalnya minimal S1 keuangan, kemudian usianya di bawah 25 tahun, bisa bekerja lembur dan lain sebagainya. Kita buat syarat gitu di awal seleksi pegawai saat kita akan membangun toko boneka ini gitu. Jadi kita bisa tentukan kira-kira untuk bidang penjahit, kasir, pelayan toko, cleaning service dan lain sebagainya itu butuh kriteria yang seperti apa. Kita rencanakan dari awal. Nah, nantinya ketika pengorganisasian tinggal kita pos-poskan aja, tinggal kita bagi, tinggal kita kelompokkan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Itu maksudnya pengorganisasian. Jadi diatur gitu, sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Termasuk alatnya juga diatur, diorganisir. Kira-kira untuk menjahit ini kita butuh alat yang seperti apa, untuk di bidang kasir nih kita butuh mesin yang seperti apa, dan lain sebagainya. Itu pengaturan alat dan manusia atau tenaga kerja ini ada dalam tahap pengorganisasian atau organizing. Oke, itu kan bahasan minggu lalu. Sekarang Ibu lanjutkan. Bahasan yang saat ini adalah lanjutannya dari perencanaan dan pengorganisasian, yaitu yang ketiga ada yang namanya pengarahan atau actuating. Pengarahan adalah penempatan semua anggota pada kelompok agar kerja secara sadar. Jadi yang tadi sudah kita organisir, sudah kita kelompokkan sesuai dengan kemampuannya, kita arahkan gitu. Kita jelaskan kira-kira tugas pokok mereka tuh apa gitu. Kita arahkan supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan fungsinya di perusahaan itu apa. Faktor yang harus diperhatikan dalam pengarahan itu, yang pertama, manusia diberlakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam melaksanakan pengarahan ini, kita harus memperlakukan tenaga kerja itu dengan baik, dengan manusiawi, enggak otoriter dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya dorongan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi dalam pengarahan ini kita nggak cuma ngasih tahu doang tugasnya, tapi kita semangatin supaya dia bisa berkembang bersama perusahaan kita nantinya gitu. Jadi yang maju bukan cuma perusahaan kita aja, tapi pegawai yang bekerja di dalamnya pun bisa tumbuh dan berkembang gitu. Yang ketiga, memperlihatkan pada manusia suatu keinginan untuk melebihi. Yang keempat, hasil pekerjaan yang baik dan sempurna dihargai dengan baik. Jadi pegawai yang kerjanya baik itu kita hargai gitu. Kita apresiasi dengan memberikan penghargaan, misalnya dengan tambahan gaji ataupun kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Yang kelima, diusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih. Jadi harus adil dalam pembagian tugas, dalam pembagian imbalan atau gaji dan lain sebagainya. Yang enam, adanya pemberian kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup kepada masyarakat. Yang ketujuh, adanya pemberian suatu dorongan untuk melakukan pengembangan potensi dirinya. Jadi dalam pengarahan ini juga perusahaan wajib memberikan semangat atau dorongan supaya pegawai atau karyawan yang bekerja dalam perusahaannya itu pun berkembang kemampuannya gitu. Jadi misalnya nih di toko boneka nih, pengarahan di toko boneka, adanya bimbingan para staf di bidangnya masing-masing. Misal di bagian penjahit, kok kemampuan penjahitnya ternyata kurang dari standar nasional gitu. Nah, kita bisa berikan pelatihan gitu. Misalnya kita undang penjahit profesional atau desainer profesional untuk
melatih mereka supaya kemampuan mereka lebih berkembang. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari fungsi pengarahan gitu. Jadi perusahaan juga berkewajiban untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh para staf di bidangnya masing-masing. Atau yang kedua, bagian pegawai penjaga kasir, di-upgrade lagi mesin kasirnya, dipakai lagi program yang lebih modern, kemudian diadakan pelatihan. Itu termasuk juga fungsi dari pengarahan dalam manajemen. Yang kedua, penuangan semua inspirasi yang telah dibuat dalam lembar tugas yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi diberi lembar tugas masing-masing, kira-kira 1 bulan ini mereka harus mencapai target apa gitu, dalam pekerjaannya masing-masing. Selanjutnya yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Nah, ini adalah tahap terakhir dari fungsi manajemen, yaitu tahap pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses penentuan yang akan dicapai atau standar hal yang sedang dilakukan atau pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan perlu mengambil tindakan korektif. Jadi dalam hal pengendalian ini kita tentukan standar apa yang akan dicapai dan pelaksanaannya seperti apa, kemudian kita nilai pelaksanaannya itu, dan kalau ada yang kurang kita koreksi gitu. Nah, dalam pengendalian ini hal yang perlu diperhatikan ada routing atau jalur, ada scheduling atau penetapan waktu, ada dispatching atau perintah pelaksanaan, dan ada follow up atau tindak lanjut. Jadi dalam pengendalian ini semua pekerjaan karyawan kita periksa, kita koreksi. Nah, kalau ada yang kurang dalam penentuan dalam pelaksanaan standar pekerjaan mereka, baru kita kaji ulang di controlling ini. Itu aja penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.